Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kemenangan yang dialami setiap gereja Tuhan bagi yang percaya akan kebangkitan Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita dan mari angkat puji-pujian bagi nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita untuk persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari muliakan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Pujian kita hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan
kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari Minggu ini Tuhan, kami kembali beribadah di hadapan-Mu, merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan, kemenangan-Mu atas maut Tuhan. Engkau hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai adalah Allah yang hidup, yang akan memberikan kemenangan bagi kami yang percaya. Tuhan, Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kuasa-kuasa yang datang dari dunia ini yang ingin mengganggu ibadah kami hancurkan kekuatannya di dalam nama Yesus Kristus. Ruangan ini dikuduskan Tuhan. Dan ruangan di mana tempat anak-anak-Mu jemaat beribadah dikuduskan oleh Tuhan. Kami boleh bebas Tuhan untuk melakukan ibadah saat ini. Pengampunan-Mu atas kami Tuhan, biar kami boleh layak membawa persembahan hidup kami di hadapan Tuhan. Mengurapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kemenangan yang luar biasa bagi orang yang percaya. Tuhan kita bangkit. Tuhan kita hidup. Mari muliakan Tuhan. Mari tinggikan Tuhan. Mari agungkan nama Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Puji Tuhan. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Oh haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan sama-sama. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan. Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selamanya. Amin. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Dengan penuh kegirangan katakan haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi kita katakan sama-sama, rayakan kebangkitan Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit.
Katakan kebangkitan Tuhan. Berarti ada kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Gereja Tuhan harus menang, saudara. Apapun yang ada dalam dunia ini, gereja Tuhan harus tetap menang. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang menang. Anak Allah, Yesus namanya. Dia hidup. Ada harapan untuk hari esok. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Untuk apa? Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, haleluya, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, haleluya, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, haleluya, bahkan mati, haleluya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, amin. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, terima kasih Tuhan. Kosong membuktikan Dia hidup, oh haleluya, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti, amin, haleluya. Oh, hidup kita jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, amin, haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, haleluya. Kehidupan menjadi berarti di saat kita percaya akan kebangkitan Tuhan. Iman dan terus beriman bahwa Tuhan kita hidup untuk selama-lamanya. Siapkan hati saudara, kita akan mendengar kembali firman Tuhan. Mari kita merindukan Dia. Mari kita merindukan Tuhan memenuhi kita dengan firman-Nya. Haleluya Yesus, puji nama-Mu Tuhan. Kita katakan sama-sama, Tuhan penuhkan aku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan penuhkan
Katakan, Tuhan, penuhkan aku, Tuhan. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu, Yesus. Hidupku sebagai bencana bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita lagi. Apakah kita sudah penuh dengan firman, atau penuh dengan pemikiran-pemikiran duniawi? Biarlah hari ini kita diingatkan kembali. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia rela mati untuk kita, dan Dia memberikan kemenangan karena Dia sudah bangkit dan hidup. Tinggal kita, saudara, mari kita penuhi hidup kita dengan firman Allah, supaya kita tetap percaya. Kita tetap percaya, kita tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak Allah di dunia ini, tetapi satu Allah yang menyelamatkan kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, penuhkan aku dengan firman-Mu. Haleluya, Yesus. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Penuh kerinduan akan firman Tuhan. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Ini hidup kami, Tuhan. Hidupku sebagai bencana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Kami merindukan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan. Terima kasih keselamatan Engkau beri kepada kami. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu, Tuhan. Puji nama-Mu, Yesus. Puji
Puji nama-Mu Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan, supaya hidup kami berarti di saat hidup kami penuh dengan firman-Mu. Engkau mengenal kami Tuhan, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mengenal akan Engkau. Lebih dalam lagi pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Mengurapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah menyembah, kami sudah memuji Engkau dan berikan firman-Mu kepada kami. Haleluya. Amin. Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kita bersama-sama berbuat ibadah. Istimewa kita merayakan Paskah. Ibadah kita juga hari ini disertai dengan perjamuan Tuhan. Khususnya kita Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, kita juga patut bersyukur tanggal 30 Maret yang lalu organisasi Gereja Pantekosta boleh merayakan HUT Sahabat 100 tahun. Ya. Kita tahu bagaimana Tuhan yang memulai dan tetap bekerja, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Biarlah api Pantekosta itu tetap menyala di dalam kehidupan umat Tuhan yang ada di Gereja Pantekosta di Indonesia. Hari ini Minggu tanggal 4 April 2021, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Paskah, tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kalau waktu hari Jumat tentang kematian Yesus Kristus, hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena Paskah tidak terlepas dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, perjanjian baru selalu menekankan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Istimewa di dalam keempat Injil secara panjang lebar menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau mengenai kelahiran hanya sangat sedikit, itu pun hanya Injil Markus, Injil Matius maksud saya, dan Lukas. Markus dan Yohanes tidak memuat catatan tentang kelahiran. Begitu juga kisah mujizat satu lain tidak sama kita temukan di dalam keempat Injil. Tapi mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan diterangkan secara mendetail di keempat Injil, istimewa di dalam perjanjian baru. Ayat mas kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15
ayat 1 sampai dengan 4. 1 Korintus pasal 15 ini juga menekankan pokok tentang kematian dan kebangkitan. Coba kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 4. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan hal yang penting kepada jemaat di Korintus mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Rupanya kalau saudara membaca, ada orang-orang yang mengganggu karena ketidakpercayaan akan kebangkitan orang mati. Kita tahu juga Bapak Ibu, banyak orang juga yang saat ini tidak mau mempercayai akan kebangkitan orang mati. Khususnya kebangkitan Yesus Kristus. Istimewa setan, saudara-saudara. Karena justru dengan kita mempercayai kebangkitan Yesus Kristus, di mana kita tahu Yesus telah menjadi pemenang, keluar sebagai pemenang, menang atas maut kematian itu, atas setan, atas segala dosa, atas segala penyakit dan lain-lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat di Korintus diingatkan supaya mereka teguh dan berpegang kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus dan yang mereka sudah dengar, Bapak Ibu. Karena Injil yang disampaikan Paulus bukan dari dirinya sendiri, tapi dia terima dari Tuhan. Kalau coba kita bandingkan Galatia pasal 1. Ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk senantiasa teguh berpegang kepada Injil itu. Di lain kesempatan dia berbicara kepada orang-orang di Roma. Roma pasal 1
ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, seterusnya. Ya, Injil adalah kekuatan, kuasa Allah. Ya. Supaya jemaat di Korintus untuk tetap berpegang, berdiri teguh di atas Injil. Kata Injil itu ya, dalam bahasa Yunaninya atau Greka, ngalion, ya, dari dua kata. Itu adalah baik, angelion itu adalah kabar. Jadi Injil adalah kabar baik, saudara-saudara. Ya, kabar baik, ya, yang mengandung kuasa, ya, menyelamatkan. Seringkali saya juga di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan selalu saya katakan penting, ada kata penting. Begini juga Paulus kepada jemaat, ya. Sebab itu sangat penting yang kusampaikan, ya, tentang Injil kabar baik ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena dia adalah dasar daripada keselamatan manusia itu. Ya, kita perhatikan ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi Injil adalah kabar baik, di mana dikatakan, ya, Paulus menyingkat Injil itu di dalam ayat yang ketiga dan keempat, ya, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dikuburkan dan bangkit. Ya. Jadi bahwa Allah menjadi manusia, ya, dia melakukan pekerjaan. Ya, Yesus ini selama di dunia ini dia melayani, lalu dia, ya, mati di kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit. Itulah Injil. Ya, dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Inilah dasar keselamatan. Ya. Kalau Yesus tidak mati, saudara-saudaraku yang kekasih, saya katakan di dalam Injil Yohanes dia memberikan perumpamaan, di sini juga Korintus katakan, benih itu harus jatuh ke bumi, dia harus mati dulu, baru dia bertumbuh, mengeluarkan tunas, lalu dia mengeluarkan buah-buah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah katakan juga bahwa seandainya Yesus tidak mati atas dosa-dosa kita, dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi kebalikannya, kalau Yesus tidak mati, tidak ada keselamatan. Mengapa dia bisa mati? Karena dia sebenarnya adalah Allah, menghampakan diri menjadi manusia. Sebab itu dia bisa mati. Kan dia menjadi manusia. Ya, inilah dasar keselamatan kita. Injil, kabar baik itu menyampaikan
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, dia menjadi korban di atas kayu salib. Seperti khotbah saya minggu lalu, seperti domba, anak domba. Ya, dia menebus kita, dia mengganti kita, dia menjadi korban. Harus ada korban. Ya, ada penumpahan darah, baru ada pengampunan dosa. Ya, sehingga lewat penebusannya, lewat kematiannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa kita diselesaikan. Kita didekatkan kembali kepada Allah. Tadinya jauh, putus hubungan kita. Seperti huruf V ini. Ya. Kita masuk ke jurang kebinasaan. Upah dosa adalah maut, kebinasaan. Tetapi ada salib. Ya. Sehingga kita dihubungkan kembali dengan Tuhan. Didekatkan lagi kepada Tuhan. Dia menebus kita. Ya, lewat kematiannya, karena dosa-dosa dia menebus kita supaya kita dapat bersekutu kembali dengan Yesus Kristus. Dengan Bapa kita. Ayat 4 dikatakan bahwa ia dikuburkan. Karena dia mati, dia dikuburkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu kalau enggak mati ya tidak dikuburkan. Karena dia dikuburkan, maka dikatakan ya Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi sudah direncanakan ya kematiannya dan kebangkitannya. Saudara-saudaraku, ini yang membuat ya kekristenan kita berbeda dengan yang lain. Ya, menjadi berbeda, unik. Ya, karena dasar keselamatan kita ya lewat Injil kabar baik menyatakan bahwa Kristus telah mati atas dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan dia bangkit. Sesuai dengan kitab suci. Di dalam kitab suci ini, saudara-saudara, kita sudah melihat, selain di sini dikatakan ada fakta-fakta, kesaksian, ya, orang yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Ayat yang kelima, ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada 500 saudara sekaligus. Ini faktanya saudara-saudara. Ada saksi-saksi juga kalau saudara membaca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka yang menyaksikan ya kebangkitan Yesus. Ya. Nanti kita melihat juga ada ya itu secara historisnya, faktanya bahwa kubur kosong. Ya. Batu terguling, tergolek. Ya. Kuburan Yesus kosong, ya. Meterai Romawi yang tadinya dimeterai, dijaga, itu hancur dan penjaga-penjaga mereka ketakutan, mereka pun menjadi saksi-saksi, saudara-saudara. Dan dikatakan bahwa kubur Yesus kosong, mayat Yesus tidak ada. Sebab itu musuh-musuh ya Yesus memberikan kabar hoaks, ya mayat Yesus dicuri katanya. Padahal Yesus sudah bangkit, tidak ada lagi dikubur, kuburnya kosong, batunya terguling, meterainya rusak, penjaga-penjaga pergi takut.
Dan dikatakan di sana murid-murid melihat bahwa ada kain kafan yang tertinggal. Yang tadinya yang diberikan menutupi jenazah Yesus. Yang dipakai di dalam tubuh Yesus. Sekarang kain kafannya itu tergeletak. Dan dikatakan kain peluh tergulung. Ya. Ayat Yohanes pasal 20 ayat yang keempat. Dari ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Murid yang lain ini adalah Yohanes. Jadi dua-dua mendapat kabar dari wanita-wanita yang ketika mereka ingin merempai mayat Yesus, ternyata kubur Yesus sudah kosong, batu tergolek. Ya, lalu mereka pergi memberitahukan kepada murid-murid, sama kepada Petrus dan Yohanes, murid yang lain. Mereka cepat-cepat ke kubur, murid yang lain sampai ke kubur lebih dahulu. Dia menengok. Ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ya, dia tidak masuk. Lihat, kain kapan terletak di tanah. Ya. Terus ayat 6, maka datanglah Simon Petrus. Dia menyusul, lalu dia langsung masuk. Melihat kain kapan terletak di tanah dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu melihat, ya, ayat dan percaya, ayat 9, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi ini fakta-faktanya. Kubur kosong, materai Romawi terkoyak, batu terguling, penjaga-penjaga, ya, mereka lari ketakutan, tubuh Yesus tidak ada lagi di sana karena sudah bangkit. Kain kafan tergeletak dan kain peluh ada. Saya baca ada yang memberikan komentar. Menurut adat istiadat, ya, kalau orang-orang, ya, mereka sedang melakukan makan, ya, jadi pelayan-pelayan itu berdiri, ya, mereka di samping, ya. Mereka yang makan itu kalau sudah selesai, ya, serbetnya, ya, untuk melap mulutnya, tangannya, lalu kalau serbetnya itu dilemparkan ke meja, berarti menandakan mereka sudah selesai, ya. Lalu pelayan-pelayan baru membersihkan. Tapi kalau misalnya serbetnya itu digulung rapi, ditaruh di sisi, ya, piring itu, berarti dia akan kembali lagi, belum selesai. Ya. Ada yang menafsirkan, ya, Yesus sudah bangkit. Kan kain kafan dia tergeletak, kain peluh itu menandakan bahwa Yesus akan datang kembali. Ya, sebagaimana, ya, Yesus bangkit disaksikan oleh murid-murid. Ya, saya katakan ini historis, banyak yang melihat, ya, sekaligus 500 orang, dan mereka juga, ya, melihat bahwa Yesus naik ke surga. Dan dia berkata, satu waktu dia akan datang kali kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kitab suci, ya. Dan dikatakan juga ayat yang ke-6, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya, Paulus juga menjadi kesaksian,
fakta historis, ya, bahwa dia tahu bahwa Yesus mati dan bangkit. Karena itu dia berjumpa dengan Yesus yang mengubah hidupnya. Dia memberikan kesaksian bahwa Yesus telah mengubah hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, hari ini biarlah kita seperti jemaat di Korintus untuk berpegang, berdiri teguh kepada Injil sebagai dasar keselamatan kita. Bahwa Yesus mati atas dosa-dosa kita. Dan dia dikuburkan, dia bangkit. Sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia, Bapak Ibu. Karena dia sudah bangkit. Kita harus, ya, berdiri dan memegang teguh Injil ini. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu, dan kita mau tetap percaya, ya, menaruh pengharapan. Satu waktu Tuhan akan kembali menjemput kita bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, ya, dia bangkit bukan seperti ada orang yang bangkit karena mati suri, ya. Jadi dia mati hanya beberapa jam lalu bangkit lagi. Tapi orang yang mati suri itu akan, ya, nggak bangkit-bangkit lagi. Dia akan mati lagi, saudara-saudara. Kebangkitan orang mati ini bukan seperti orang-orang yang mengenal orang yang bangkit rohnya, ya, gentayangan, ya, bahwa Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, ya, saudara-saudara, menampakkan diri kepada murid-murid. Dia kembali ke sorga. Satu waktu dia akan datang kembali. Begitu juga kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Kita akan diberikan tubuh kemuliaan, Bapak Ibu. Ya, karena darah dan daging ini tidak mewarisi kerajaan surga. Satu waktu kalau Tuhan datang, orang-orang yang mati dahulu di dalam Tuhan Yesus Kristus dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Baru kita yang masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Karena kita sudah disingkirkan di padang belantara, dipelihara oleh Tuhan. Ya, tubuh kita, ya, diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Maka seringkali lagu Pantekosta ada pertemuan di udara seperti di dalam ayat Tesalonika. Orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, lalu yang hidup diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Maka sama-sama menyongsong, ya, kedatangan Tuhan, kita akan bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu menjadi pengharapan kita. Sebab itu lewat Injil yang dikabarkan pada siang hari ini, kabar baik, ya, biarlah kita penting untuk memegang dan berdiri teguh. Ya, kita mau percaya dan tetap menaruh pengharapan, ya, dan kita yakin satu waktu kita akan bersama-sama dia. Sehingga kita tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, ya, tidak perlu takut, khawatir, Bapak Ibu, karena kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa sambil Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur. Kita doakan roti dan anggur. Kita akan ambil perjamuan Tuhan. Mari siapkan roti dan anggur. Kita berdoa dulu buat roti dan firman Allah yang kita dengar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau telah mati buat dosa-dosa kami. Engkau telah menebus kami, menyelamatkan kami.
sehingga kami didekatkan dengan Tuhan. Kami bisa berhubungan dengan Tuhan. Kami semua memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan hidup yang baru. Tuhan menjanjikan kami dengan hidup yang baru, dan Roh-Mu, Engkau memberikan kami kemenangan atas dosa, atas setan, atas sakit penyakit. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau berpegang dan berdiri teguh akan firman-Mu Tuhan. Berkati roti dan anggur ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat, ada pembaharuan hidup dan iman kami. Kami akan menerima roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, siapkan rotinya. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita akan lakukan makan bersama-sama maupun minum air anggur setelah kita mendengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Pegang cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita, dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Yesus Kristus, kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman kami tidak sia-sia. Kami tidak tinggal di dalam dosa, karena Engkau telah mati dan bangkit. Iman kami tidak sia-sia. Pengharapan kami tidak sia-sia. Persekutuan ibadah kami, pelayanan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu memulihkan kami, menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan memberikan kemenangan, kebebasan kepada kami, melepaskan kami. Tuhan memberkati kami, berikan sukacita, damai sejahtera. Tuhan memulihkan kehidupan rumah tangga kami. Tuhan memberkati di dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, di dalam hidup rumah tangga. Daripada umat-Mu kami semua. Jamah kami dengan kuasa-Mu. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu yang mengubahkan kami. Kami mau tetap berpegang, berdiri teguh terhadap Injil yang kami sudah dengar. Roh Kudus senantiasa mengajar, membimbing, membawa kami kepada kebenaran, menolong kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Kami boleh mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan.
Kami berdoa Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan pulihkan ekonomi kami. Pulihkan Tuhan jasmani kami. Hancurkan dan sembuhkan dari penyakit COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada umatmu, hamba-hambamu yang terpapar COVID-19, disembuhkan oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan dari sakit penyakit semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, sama Bapak Maruf Amin, Tuhan Wakil Presiden, bersama seluruh jajaran menteri, kabinet, aparat dari pusat, MPR, DPR, anggota, baik TNI, Polri, semuanya Tuhan, berikan hikmat roh takut akan Tuhan kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berikan keamanan kepada negeri kami yang tercinta, karena kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah hari ini, mengikuti ibadah secara online. Kita mengangkat kedua belah tangan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai siang hari besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.